Kembali lagi di Realita Cinta bersama aku, Rain. Kali ini aku akan menceritakan sebuah perjalanan cinta dari salah seorang teman. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi cerita dengan USR. Oke, kita mulai ceritanya. Dia adalah pacar pertamaku yang akhirnya meminangku. Usianya 12 tahun di atasku. Saat itu, aku masih berusia 19 tahun. Sebenarnya, awal bertemu dengannya, aku tidak pernah menyangka jarak usia kami yang terpaut sangat jauh. Dia terlihat lebih muda dari usianya. Dia tampan, baik, dan sangat sayang padaku. Apa yang aku mau selalu dia berikan. Saat aku sakit, dia selalu menjagaku, dan dia selalu membuat hari-hariku terasa berwarna. Hingga akhirnya, aku memutuskan untuk menikah muda dengannya. Beberapa hari sebelum hari pernikahan kami, aku melihat pesan di ponselnya. Ada seorang wanita yang mengirimkan pesan, seolah-olah mencari tahu keberadaan dan keadaan suamiku. Lalu aku bertanya, "Siapa wanita itu?" Dia menjelaskan jika wanita ini pernah menjadi pacarnya. Namun si wanita yang menghilang tanpa kabar. Dan sekarang wanita ini mencari dia kembali. Lalu dengan emosi tanpa berpikir panjang, aku menelepon wanita itu menggunakan ponsel suamiku. Aku menjelaskan pada wanita itu bahwa kami akan segera menikah. Wanita itu awalnya tidak percaya dan bersikeras ingin berbicara dengan suamiku. Tapi, aku melarangnya dan berkata pada dia, "Jika tidak percaya, datanglah saat hari pernikahan kami." Lalu aku menutup teleponnya dan melarang suamiku menerima panggilan lagi dari dia. Suamiku nampaknya sangat menurut. Bahkan, dia memblokir nomornya. Dan dia mencoba menenangkan aku yang sudah terbakar emosi. Aku merasa tidak salah memilih dia sebagai teman hidupku. Sebulan setelah pernikahan, aku diberkati kehamilan. Rasanya rumah tanggaku semakin penuh dengan kebahagiaan. Karena akan segera hadir sosok yang akan mewarnai rumah tanggaku. Aku merasa menjadi wanita yang paling beruntung di dunia. Memiliki suami yang super perhatian, dan akan hadir sosok bayi mungil di kehidupanku. Sampai tiba waktunya aku melahirkan, seluruh keluargaku datang dan memberikan selamat atas kehadiran sang bayi laki-laki. Sepertinya anakku akan setampan ayahnya. Sepulang dari rumah sakit, aku tinggal di rumah orang tuaku untuk beberapa saat sampai kondisiku membaik. Seminggu setelah melahirkan, ini jadwalku kontrol ke rumah sakit dan memberikan vaksin pada si kecil. Sebelum kembali ke rumah orang tuaku, aku menyimpang dulu ke rumahku. Ingin melihat kondisi di rumah selama aku tinggalkan. Ternyata rumahku rapi dan tidak berantakan. Walaupun suamiku tinggal sendirian, dia sepertinya bisa mengurus dirinya sendiri. Saat aku duduk di teras,
tetanggaku menghampiriku dan memberikan selamat atas kelahiran anakku. Tri, kenapa kemarin gak ngabarin pas pulang ke sini? Aku bingung dengan pertanyaan tetanggaku itu. Maksudnya Teteh gimana ya? Teh Dewi tetanggaku tersenyum dan berkata, "Iya, kemarin malam Tri kan pulang ke sini. Teteh dengar kayak ada suara Tri semalam. Tapi karena tengah malam, Teteh gak enak untuk berkunjung. Tapi tadi pagi Tri udah pergi. Kontrol ke rumah sakit kan?" Aku bingung dengan ucapan tetanggaku. Karena aku baru hari ini pulang ke rumah. Lalu, siapa wanita yang tengah malam masuk ke rumahku? Aku lalu mencoba memeriksa kamarku. Entah apa yang kucari. Aku sedikit kehilangan akalku. Dan pikiranku sudah jauh berpikir ke hal yang sangat buruk. Saat aku melihat-lihat seisi kamar, tanpa sengaja aku melihat ada sesuatu di atas kasurku. Jantungku berdebar kencang. Badanku lemas. Seisi tubuhku rasanya panas. Aku melihat ada noda seperti basah tapi mengering. Dan siapa yang tidak mengenal noda apa itu? Ada yang membekas di sana. Sepertinya semalam telah terjadi sesuatu di kamarku. Dan saat ku periksa tempat sampah, aku mencoba membuka semua sampah seperti orang gila. Ada plastik yang terikat yang sudah tertimbun sampah-sampah lainnya. Hatiku berharap tidak menemukan apa-apa di dalam plastik sampah itu. Dan setelah kubuka, dunia terasa menjadi gelap. Badanku semakin melemas. Air mataku tak bisa kubendung lagi. Di dalam plastik sampah itu, ada kondom yang mungkin dipakai semalam olehnya dengan seorang wanita yang tak aku ketahui. Rasanya aku seperti terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Hatiku hancur. Sakit teramat sakit. Tangisan bayiku menyadarkan aku. Lalu ku bersihkan kembali sampah yang sudah berserakan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apa yang harus kutanyakan padanya? Kenapa dia tega melakukan ini padaku? Kenapa dia menodai rumah tangga yang kuanggap selama ini baik-baik saja? Saat suamiku pulang, aku bersikap tenang dan mencoba bertanya padanya. Awalnya dia mengelak, tetapi setelah kuperlihatkan bukti yang kutemukan, dia berlutut dan meminta maaf atas kehilafannya. Aku tak menjawab permintaan maafnya. Aku tak tahu harus memaafkan atau tidak. Seketika, aku teringat bayiku. Ini kesalahannya yang pertama. Mungkin aku harus bisa memaafkannya dan membuatnya berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Dia pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku tidak pernah bertengkar dengan suamiku dalam hal apapun.
aku bisa menyesuaikan diri dan dia pun sebaliknya. Dia juga laki-laki yang romantis. Sehingga aku lupa jika dia pernah melakukan kesalahan. Setahun pun berlalu, aku yang mempercayai suamiku. Aku yang tak pernah mencurigai suamiku. Aku tak pernah memegang ponselnya sama sekali. Suatu ketika, aku melihat ponselnya habis baterai, dan dia sudah tertidur. Lalu aku pun mengambil ponselnya untuk mengisi daya baterainya. Agar nanti pagi, dia berangkat kerja sudah terisi penuh. Saat kunyalakan, ada banyak pesan yang masuk ke ponselnya. Aku pun penasaran dan mencoba membaca pesan itu satu persatu. Isi pesannya, "Kemana ya? Kok ngilang gak ada kabar? Halo, Ayang kemana? Ya, aku kangen." Membaca semua pesan dari wanita itu membuatku benar-benar lemas, dan emosi menyelimutiku. Lalu suamiku terbangun dari tidurnya, dan dia langsung merebut ponselnya dari tanganku. Aku menatapnya dengan mataku yang sudah bersimbah air mata. Dia mencoba memelukku, tapi aku menolaknya. Aku berdiri, dan tak sadar aku memukul lemari sampai pintunya rusak. Aku lepas kendali. Rasanya aku lagi-lagi dikhianati oleh suamiku sendiri. Apa salahku? Selama ini kami tidak pernah mempunyai masalah. Selama ini nampaknya semua baik-baik saja. Dan aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku pun beradu mulut dengannya. Dia yang tak pernah membentakku, kali ini dia membentakku. Saat aku berteriak, bertanya apa salahku, dia menampar pipiku. Aku melihat sosok dia yang berbeda. Suamiku bukan laki-laki yang selama ini aku kenal. Tamparannya menyadarkan aku kalau aku telah salah menilainya. Aku rindu sosok suamiku yang kupuja selama ini. Malam itu adalah malam di mana aku bisa melihat sosoknya yang lain. 2 tahun pernikahan kami penuh dengan kenangan yang indah. Walaupun pada akhirnya menyakitkan. Dan kini aku masih dilema. Haruskah aku pergi meninggalkannya? Atau bertahan seperti kata orang-orang hanya demi anak? Akankah jika aku maafkan, dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi? Atau kesalahannya akan terus terulang dan terulang kembali? Semoga dari kisah tersebut ada pelajaran yang dapat kita petik. Jika kamu tidak ingin diragukan, maka tumbuhkanlah kepercayaan. Tepati janjimu dan hilangkan sikap yang membuat orang meragukanmu. Terima kasih buat semua yang udah dengerin. Sampai jumpa di konten US Art berikutnya. Bye!